Namaku Dimas, dan sampai sekarang aku masih sering terbangun di tengah malam dengan dada sesak, seolah napasku kembali tertahan kabut tebal Gunung Merapi. Waktu sudah berlalu, luka di kaki sudah mengering, tapi ingatan tentang pendakian itu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali mencium bau tanah basah atau mendengar angin menderu dari celah pepohonan, pikiranku selalu kembali ke sana, ke gunung yang kami kira hanya sekadar jalur pendakian, padahal ia adalah wilayah yang tak sepenuhnya menerima kehadiran manusia. Kami berenam berangkat dengan niat yang sama seperti pendaki lain. Naik, bermalam, mencapai batas tertinggi yang diizinkan, lalu turun membawa cerita. Tidak ada ritual khusus. Tidak ada permisi yang sungguh-sungguh kami ucapkan, selain doa singkat yang terucap setengah hati. Selain aku, ada Arga, pemimpin tak resmi dalam rombongan kami. Ia paling berpengalaman, sudah berkali-kali naik gunung, dan selalu percaya diri membaca jalur. Fahri adalah sosok rasional, logis, dan sering mengejek cerita-cerita mistis. Nanda, tubuhnya besar tapi hatinya mudah panik. Ilham, pendiam dan sensitif. Sering terdiam lama seolah mendengar sesuatu yang tak kami dengar. Dan terakhir Wira, yang sejak awal pendakian lebih banyak melamun, tatapannya kerap tertuju ke lereng Merapi dengan ekspresi sulit dijelaskan. Kami tiba di base camp sore hari. Langit cerah, Merapi tampak tenang, bahkan indah. Asap tipis mengepul dari puncaknya seperti napas panjang yang teratur. Saat registrasi, seorang lelaki tua menghampiri kami. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, dan matanya tajam meski kelopak sudah turun dimakan usia. 6 orang? Tanyanya pelan. Iya, Pak, jawab Arga mantap. Orang tua itu menatap kami satu persatu. Lama, terlalu lama. Lalu ia berkata, kalau naik Merapi, jaga ucapan. Jangan memanggil nama teman sembarangan. Jangan menoleh kalau merasa diikuti. Dan kalau dengar suara memanggil, anggap saja angin. Fahri tersenyum tipis, nyaris menertawakan. Aku sendiri hanya mengangguk sopan. Saat itu aku belum tahu bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi peringatan paling jujur yang pernah kami terima. Pendakian dimulai pagi hari berikutnya. Jalur awal terasa ramah. Tanah padat, pepohonan rapat, dan suara burung sesekali terdengar. Nanda bercanda keras, Fahri membahas rute, dan Arga berjalan paling depan dengan langkah yakin. Wira memilih di tengah barisan, sementara Ilham sering menoleh ke belakang, seolah memastikan sesuatu. Namun sejak hari pertama, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Jam tanganku menunjukkan waktu berjalan lambat. Matahari terasa diam di satu titik. Saat aku menyebutkan hal itu, Fahri berkata mungkin aku belum terbiasa dengan ritme pendakian. Menjelang sore, kabut turun terlalu cepat. Padahal menurut perhitungan Arga, kami masih punya waktu 1 jam sebelum gelap. Tapi kabut itu datang seperti dinding, menelan pepohonan satu persatu. Akhirnya kami mendirikan tenda lebih awal dari rencana. Saat api unggun menyala, suasana berubah. Hutan yang tadinya hidup mendadak sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada desir angin. Hanya bunyi kayu terbakar dan napas kami sendiri. Di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Pelan. Jauh. Seperti suara gamelan. Awalnya aku mengira itu imajinasiku. Tapi suara itu terdengar lagi. Teratur. Halus. Seolah ada hajatan di tengah hutan. Aku menoleh ke Ilham. Wajahnya pucat, matanya menatap ke arah kabut. Kamu dengar? Bisikku. Ilham tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Aku ingin bertanya pada yang lain, tapi tiba-tiba Arga berdiri. Sudah malam. Tidur saja. Jangan banyak pikiran, katanya. Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Malam itu aku sulit tidur. Tenda terasa sempit. Udara dingin menembus tulang. Sesekali aku mendengar langkah di luar, padahal tak ada satupun dari kami yang keluar. Saat aku hampir terlelap, terdengar suara pelan memanggil namaku. Dim. Suaranya lembut, familiar. Aku membeku. Ingatanku langsung tertuju pada ucapan lelaki tua di base camp. Jangan menjawab. Jangan menoleh. Aku menutup mata rapat-rapat, menahan napas. Suara itu tak terdengar lagi, tapi perasaan diawasi tetap ada sampai fajar menyingsing.
Hari pertama di Merapi berakhir tanpa kejadian besar. Tapi entah kenapa, aku merasa kami bukan sedang mendaki gunung. Kami sedang masuk ke sesuatu yang tidak sepenuhnya ingin kami lewati. Pagi di Gunung Merapi seharusnya membawa ketenangan. Setidaknya, itu yang selalu kubaca dari cerita para pendaki. Tapi pagi kedua itu terasa berbeda. Kabut belum sepenuhnya terangkat ketika aku membuka mata. Udara dingin menusuk, dan perasaan berat di dada masih sama seperti malam sebelumnya. Seolah aku baru saja melewati mimpi yang tidak selesai. Aku keluar tenda dan mendapati Arga sudah berdiri menatap ke arah jalur pendakian. Wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut. Api unggun yang kami tinggalkan semalam sudah padam, meninggalkan arang hitam yang anehnya tersusun rapi, seperti sengaja diatur seseorang. "Kamu dengar apa-apa semalam?" tanyaku pelan. Arga menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Angin, paling. Jangan kebawa pikiran." Jawabannya terdengar meyakinkan, tapi aku tahu ia berbohong. Dari sorot matanya, Arga juga merasakan sesuatu. Ia hanya memilih menahannya sendiri. Satu persatu yang lain keluar dari tenda. Nanda mengeluh lehernya pegal. Fahri masih bercanda meski wajahnya tampak lelah, sementara Ilham terlihat semakin pendiam. "Wira?" Ia berdiri agak jauh, menatap kabut dengan ekspresi kosong, seperti orang yang sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa kami dengar. Kami melanjutkan pendakian setelah sarapan seadanya. Jalur menanjak perlahan, tanah berubah menjadi pasir vulkanik. Pepohonan mulai jarang, digantikan semak rendah dan batu-batu besar. Matahari akhirnya muncul, tapi cahayanya terasa pucat, seperti disaring oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa jam berjalan, aku mulai merasa janggal. Jalur ini terlalu familiar. "Aneh nggak sih?" kataku akhirnya. "Batu besar itu kayak yang kita lewati kemarin sore." Fahri tertawa. "Batu ya batu, Mas. Di gunung ya mirip semua." Tapi Arga berhenti melangkah. Ia menoleh ke sekeliling, lalu membuka peta. Wajahnya berubah tegang. "Harusnya kita sudah lewat sabana kecil," gumamnya, "tapi ini masih vegetasi yang sama." Kami lanjut berjalan, mencoba mengusir perasaan tidak enak itu. Namun 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, pemandangan tetap sama. Jalur terasa berputar. Tanjakan dan turunan muncul di tempat yang tak seharusnya ada. Nanda mulai panik. "Kita muter, kan? Jangan-jangan dari tadi balik ke tempat yang sama." "Tenang," Arga menjawab cepat. "Aku yakin ini jalur yang benar." Aku ingin percaya, tapi ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat jejak kaki kami sendiri. Jelas, masih baru, belum tertutup pasir. Kami sedang mengikuti langkah kami sendiri. Tak ada yang bicara setelah itu. Menjelang sore, kabut turun lagi. Lebih tebal dari kemarin. Jarak pandang tak sampai 5 meter. Kami terpaksa berhenti dan mendirikan tenda di tempat yang terasa salah. Tanahnya terlalu rata, terlalu bersih, seperti bekas lapangan. Malam kedua terasa lebih berat. Saat api unggun menyala, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Bayangan kami di balik kabut, jumlahnya tidak 6. Ada satu bayangan lain, berdiri sedikit menjauh, lebih tinggi, lebih kurus. Aku mengucek mata, bayangan itu hilang. Aku tak berani bilang pada yang lain. Saat kami makan, Wira tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Tadi siang, ada yang jalan bareng aku." Semua menoleh. "Maksudmu?" tanya Fahri. Wira menunduk. Aku dengar langkah. Berat, di sampingku. Aku pikir Nanda. Tapi pas aku lihat, jalannya nggak ninggalin jejak. Ilham langsung memeluk lututnya. Arga berdiri, menepuk bahu Wira. "Kamu capek. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi malam itu, suara-suara datang lebih jelas. Bukan hanya gamelan. Ada suara orang tertawa. Ada percakapan samar. Kadang terdengar seperti pasar, ramai tapi jauh. Nanda sampai keluar tenda, mengira ada pendaki lain. Tidak ada siapa-siapa. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar namaku dipanggil lagi. "Dim, ayo sini." Kali ini lebih dekat. Dari arah hutan.
Aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menjawab. Nafasku tercekat. Dari tenda sebelah, aku mendengar Ilham menangis tertahan. Dari tenda Arga, terdengar gumaman doa yang putus-putus. Pagi ketiga, Arga akhirnya mengakui sesuatu. Kita, kemungkinan besar tersesat. Kalimat itu jatuh seperti batu besar. Tak ada yang langsung bereaksi. Seolah kami sudah tahu, tapi tak mau mengakuinya. Kami mencoba mencari sinyal. Tidak ada. Kompas berputar tidak wajar. Arah mata angin terasa berubah-ubah. Matahari naik dari posisi yang aneh, tidak sesuai perkiraan. Hari itu kami memutuskan turun, mengikuti naluri Arga. Tapi semakin kami turun, jalur semakin sempit, seperti tidak pernah dilewati manusia. Pohon-pohon tumbuh rapat. Cabangnya saling mengunci di atas kepala, membentuk lorong gelap. Di tengah lorong itu, Ilham berhenti mendadak. "Jangan lewat sini," katanya gemetar. "Kenapa?" tanya Nanda. "Ini bukan jalur," jawab Ilham. "Ini undangan." Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi perasaanku mengatakan hal yang sama. Udara di depan kami terasa berbeda. Lebih hangat, lebih berat. Seolah ada kehidupan lain yang sedang menunggu. Arga akhirnya memutuskan berbelok. Saat itulah aku sadar, gunung ini tidak sedang menguji fisik kami. Ia sedang mengamati, menimbang, dan perlahan memilih. Dan tanpa kami sadari, hari ketiga di Merapi adalah hari terakhir kami masih berpikir bahwa kami bisa keluar dengan cara biasa. Hari keempat di gunung, Merapi datang tanpa tanda pagi yang jelas. Tidak ada matahari terbit yang hangat, tidak ada embun yang memantulkan cahaya. Saat aku membuka mata, kabut masih menggantung tebal, seolah malam menolak pergi. Jam tanganku menunjukkan pukul 6, tapi langit tetap kelabu seperti subuh yang tak selesai. Aku keluar tenda dan mendapati Ilham sudah duduk bersila di tanah. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan. Aku tidak tahu doa apa yang ia baca, tapi nada suaranya terdengar bukan seperti doa yang biasa kudengar. Ada irama asing di sana, naik turun seperti tembang lama. "Ilham," panggilku pelan. Ia membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Kalau di gunung," katanya lirih, "waktu nggak selalu jalan lurus." Aku ingin tertawa, menganggapnya kelelahan. Tapi tak ada satupun bagian dari diriku yang sanggup menganggap enteng kata-kata itu. Arga keluar tak lama kemudian, membawa peta dan kompas. Ia memutar kompas itu berulang kali, wajahnya semakin tegang. "Arah utara berubah," gumamnya. "Atau, kita yang berubah." Kami memutuskan tetap bergerak. Diam terlalu lama hanya akan menggerogoti mental. Namun setiap langkah hari itu terasa aneh. Kakiku pegal meski jarak tempuh terasa pendek. Ransel terasa lebih berat dari kemarin, seolah ada beban lain yang ikut terbawa. Fahri mulai kehilangan selera bercanda. Ia berjalan dengan rahang mengeras, matanya terus mengamati sekeliling. Nanda berkali-kali berhenti, mengeluh pusing. Wira tetap menjadi yang paling sunyi. Sesekali ia berhenti sendiri, menoleh ke arah yang tak kami perhatikan. Sekitar tengah hari, kami menemukan sesuatu yang seharusnya mustahil. Sebuah batu nisan kecil. Bukan makam utuh, hanya tumpukan batu dengan kain lusuh melilit di tengahnya. Di atasnya ada sisa bunga kering. Tidak ada nama, tidak ada penanda waktu. "Ini, makam," bisik Nanda. Arga menggeleng pelan. "Bukan. Ini, penanda." Aku merasakan hawa dingin merambat dari kaki. Ilham menunduk, tangannya gemetar. "Kita terlalu masuk," katanya. "Harusnya berhenti sebelum sini." Fahri, yang biasanya paling rasional, tidak membantah. Ia hanya menelan ludah dan melangkah menjauh dari tumpukan batu itu. Kami mempercepat langkah. Tapi semakin kami menjauh, perasaan diawasi semakin kuat. Aku bisa merasakannya di tengkuku, seperti tatapan dari balik pepohonan. Beberapa kali aku menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa selain kabut dan batang pohon yang bengkok. Menjelang sore, sesuatu terjadi pada Nanda. Ia berhenti mendadak, lalu tertawa. Bukan tawa ceria, tapi tawa kering tanpa ekspresi. "Lucu ya," katanya. "Aku merasa kayak sudah pernah mati di sini." "Jangan bercanda,"
bentak Fahri. Nanda menoleh padanya. Matanya kosong. Aku nggak bercanda. Arga segera menyuruh kami berhenti dan mendirikan tenda. Malam keempat tiba dengan cepat, seolah hari dipercepat paksa. Saat api unggun menyala, aku menyadari satu hal yang membuat darahku dingin. Api itu tidak berkedip. Nyala apinya tegak, stabil, tidak bergerak meski ada angin tipis. Bayangan kami di tanah tidak bergoyang. Seolah waktu di sekitar api itu berhenti. Wira akhirnya berbicara. Kita nggak sendirian, katanya datar. Dari kemarin, ada yang ikut pindah bareng kita. Fahri menoleh tajam. Jangan mulai. Wira mengangkat wajahnya. Matanya merah. Kalian pernah ngerasa, hari ini lebih panjang dari kemarin, tapi juga lebih pendek. Tak ada yang menjawab. Malam itu, suara-suara kembali datang. Tapi berbeda. Lebih jelas. Aku mendengar orang berbincang tepat di luar tenda. Langkah kaki mengitari perkemahan. Sesekali terdengar suara benda jatuh, seperti kerikil dilempar. Aku mengintip keluar tenda. Kabut menutup segalanya. Tapi di balik kabut, aku melihat cahaya-cahaya kecil, seperti obor atau lampu minyak, bergerak perlahan. Teratur. Berbaris. Aku menutup tenda dengan tangan gemetar. Sekitar tengah malam, Fahri berteriak. Kami semua terbangun. Ia berdiri di luar tenda, napasnya tersengal. Jamku rusak, katanya. Baru saja pukul 10. Sekarang tiba-tiba jadi jam 3. Arga mengambil jam itu. Jamnya sendiri menunjukkan waktu berbeda. Begitu juga punyaku. Tidak ada satupun yang sama. Ilham menangis. Waktu kita diambil, katanya. Makanya kita nggak bisa keluar. Pagi hari kelima datang dengan cara yang paling menakutkan. Kami bangun, dan tidak ada jejak perkemahan kami. Tanah di sekitar tenda bersih, seperti tak pernah dipijak. Sisa api unggun hilang. Jejak kaki lenyap. Seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Hanya satu hal yang tersisa. Di tanah, tepat di tengah perkemahan, tertulis sebuah garis melingkar, digoreskan dengan abu hitam. Dan di tepinya, ada jejak kaki kecil, bukan kaki manusia dewasa. Arga berlutut, wajahnya pucat pasi. Kita sudah masuk wilayah lain, katanya lirih. Aku menatap lingkaran itu, dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Gunung ini bukan sekadar tempat kami tersesat. Ini adalah tempat kami sedang dicatat. Hari kelima di Gunung Merapi terasa seperti hari yang tidak seharusnya ada. Setelah menemukan lingkaran abu hitam itu, tak satu pun dari kami berbicara selama beberapa menit. Suara hutan menghilang sepenuhnya. Bahkan angin pun seolah enggan menyentuh tempat kami berdiri. Arga akhirnya berdiri, wajahnya kaku. Kita nggak bisa lanjut asal jalan, katanya pelan. Mulai sekarang, apapun yang kita lakukan, harus hati-hati. Ia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Kami semua merasakannya. Sejak pagi itu, gunung seperti tidak lagi menyamar. Tidak ada usaha untuk terlihat alami. Segalanya terasa dibuat-buat, jalur yang terlalu bersih, pohon yang tumbuh terlalu rapat, kabut yang turun seperti tirai. Kami berjalan mengikuti arah yang menurut Arga paling masuk akal. Tapi setiap beberapa ratus meter, Ilham selalu menoleh dan menggeleng. Bukan ke sana, katanya lirih. Kalau ke sana, kita makin jauh. Jauh dari apa? Fahri bertanya, suaranya terdengar lelah. Ilham tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu menunjuk arah lain. Anehnya, Arga menurut. Aku ingin bertanya sejak kapan kami mempercayai intuisi tanpa dasar. Tapi setelah semua yang kami alami, logika sudah tidak lagi punya tempat terhormat. Sekitar tengah hari, kami mencium bau aneh. Bukan bau belerang, bukan bau tanah basah. Bau itu seperti masakan, nasi hangat, kayu terbakar, dan sesuatu yang manis. Perutku langsung bereaksi, berontak karena lapar. Nanda menelan ludah. Kalian nyium juga, kan? Kami mengangguk. Bau itu semakin kuat saat kami melangkah. Kabut menipis, dan di depan kami terbentang sebuah tanah lapang kecil. Terlalu rapi untuk ukuran gunung. Rumputnya pendek, tanahnya padat,
dan di tengahnya berdiri sebuah gubuk kayu tua dengan atap miring. Mustahil, gumam Fahri. Di peta nggak ada apa-apa di sini. Wira tiba-tiba memegang lenganku. Cengkeramannya kuat. Jangan masuk, bisiknya. Kalau masuk, kita susah pulang. Arga ragu. Tapi bau makanan itu menusuk kesadaran. Kami sudah kehabisan logistik hampir setengah. Rasionalitas kalah oleh kebutuhan dasar. Kami mendekat. Di depan gubuk, ada tungku kecil. Di atasnya, panci hitam berisi sesuatu yang masih mengepul. Tidak ada api. Tidak ada kayu bakar. Tapi uapnya naik pelan, seolah baru saja dimasak. Ilham mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Ini bukan buat kita, katanya. Sebelum Arga bisa menjawab, terdengar suara dari dalam gubuk. Sudah lama nggak ada tamu. Suara itu tua, serak, tapi jelas. Kami semua membeku. Pintu gubuk terbuka perlahan. Seorang perempuan tua keluar. Rambutnya putih kusut, pakaiannya sederhana, matanya tajam menatap kami satu persatu. Tatapannya berhenti lama di wajahku. Kalian nyasar, katanya datar. Harusnya nggak lewat sini. Arga menelan ludah. Kami pendaki, Bu. Tersesat. Perempuan itu tersenyum tipis. Semua yang kesini bilang begitu. Ia menoleh ke tungku. Makan dulu. Orang lapar gampang salah jalan. Tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak. Bau makanan itu kini terasa terlalu manis. Hampir memabukkan. Aku merasakan kepalaku ringan. Ilham tiba-tiba berlutut. Kami minta izin, katanya gemetar. Kami salah jalan. Perempuan itu menatapnya lama, lalu tertawa pendek. Masih ada yang ingat caranya. Ia melangkah mendekat, lalu menatap Arga. 3 hari lagi, katanya. Kalau masih di sini, satu dari kalian harus tinggal. Untuk apa? Fahri bertanya, nada suaranya naik. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah hutan, lalu kembali masuk ke gubuk. Pintu menutup sendiri. Kabut turun tiba-tiba, tebal, menelan gubuk itu dalam hitungan detik. Saat kabut menipis, gubuk itu hilang. Tidak ada bekas bangunan. Tidak ada tungku. Tidak ada tanah lapang. Hanya hutan lebat dan jalur sempit seperti sebelumnya. Nanda jatuh terduduk. Fahri memaki pelan. Arga berdiri kaku, wajahnya pucat. Kalian dengar dia bilang apa? Suaraku nyaris tak keluar. 3 hari, jawab Wira. Hari ke-8. Sejak pertemuan itu, suasana berubah total. Tidak ada lagi yang bercanda. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap kali kami menyebut nama satu sama lain, udara terasa berat, seolah menegur. Malam kelima, hujan turun tanpa awan. Tetesannya besar, hangat, dan berbau tanah busuk. Di tengah hujan itu, kami mendengar suara orang berjalan mengelilingi tenda. Langkahnya 6, lalu 7. Aku menghitungnya berkali-kali. Tidak salah. 7. Ilham berbisik, jangan hitung. Sekitar tengah malam, Wira berbicara dengan suara asing. Bukan teriak, bukan mengigau. Ia duduk tegak, menatap kosong, lalu berkata, gunung sudah tahu nama kita. Kami membekap mulut sendiri, menahan napas. Pagi ke-6 datang dengan langit merah pucat. Saat itu, tanpa perlu dibicarakan, kami semua memahami satu hal yang sama. Kami bukan hanya tersesat. Kami sedang diterima, atau ditolak. Dan mulai hari itu, Gunung Merapi tidak lagi diam. Ia mulai menjawab. Hari ke-6 di Gunung Merapi dimulai dengan kesunyian yang menyakitkan telinga. Tidak ada burung. Tidak ada serangga. Bahkan suara langkah kami sendiri terdengar seperti tertelan tanah. Langit masih berwarna merah pucat, seperti luka yang belum kering. Tak satu pun dari kami berani membicarakan pertemuan dengan perempuan tua itu secara langsung. Tapi semua pikiran kami berputar pada satu hal yang sama. 3 hari. Hari ke-8. Dan satu dari kami harus tinggal. Arga mencoba bersikap seperti biasa. Ia menyuruh kami berkemas, membagi sisa logistik, dan menentukan arah jalan. Tapi tangannya gemetar saat mengikat tali carrier. Fahri lebih banyak diam, rahangnya mengeras.
Nanda terlihat linglung, sering salah memasukkan barang ke tas. Ilham terus berbisik pelan, entah doa atau permintaan maaf. Dan Wira, sejak pagi itu, Wira terasa seperti orang lain. Ia berjalan paling depan, tanpa kompas, tanpa melihat peta. Anehnya, jalur yang ia ambil selalu terasa terbuka. Semak yang kami kira rapat bisa dilewati begitu saja jika Wira lebih dulu melangkah. Arga mulai mengikuti langkahnya tanpa sadar. "Kok kamu tahu jalannya?" tanyaku akhirnya. Wira menoleh. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Aku cuma ikut alurnya." "Arah mana?" Fahri menyela. "Yang dibolehin." Jawaban itu membuat kami semua terdiam. Menjelang siang, kami menemukan bekas perkemahan. Tenda robek, carrier tergeletak, botol minum kosong berserakan. Semua sudah berlumut, seperti ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Pendaki lain? Nanda berbisik. Arga berjongkok, menyentuh kain tenda. Sudah lama. Tapi, ia berhenti. Jejaknya berhenti di sini. Tidak ada jalur turun. Tidak ada tanda mereka melanjutkan. Seolah orang-orang itu menghilang begitu saja. Ilham tiba-tiba muntah. Aku memegang bahunya. "Kenapa?" "Mereka nggak keluar," katanya lirih. "Mereka nggak pulang." Kami memutuskan cepat pergi dari tempat itu. Tapi setelah berjalan hampir 1 jam, aku menoleh ke belakang dan melihat perkemahan itu lagi. Sama persis. Posisi tenda, carrier, bahkan botol minum yang tergeletak miring. Kita muter, Fahri bersumpah pelan. Arga menatap Wira. "Kamu yakin jalurnya ke sini?" Wira mengangguk perlahan. "Iya, mereka mau kita lihat." "Siapa mereka?" bentakku. Wira tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan berjalan. Sore hari, hujan turun tiba-tiba. Bukan hujan deras, tapi rintik besar yang jatuh pelan, satu persatu. Saat tetesan itu mengenai kulitku, aku terkejut, airnya hangat dan berbau besi. Darah. Kami berlari mencari tempat berteduh dan mendirikan tenda seadanya. Saat itulah Nanda mulai berteriak. Ia memegangi kakinya. Ada yang narik. Kami mengira ia terpeleset. Tapi di tanah berlumpur itu, ada bekas jari. 5 alur dalam, mencengkeram betisnya dari arah semak. Tidak ada siapa-siapa di sana. Malam ke-6 menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Angin berputar mengelilingi tenda, bukan bertiup lurus. Seolah sesuatu sedang berjalan memutari kami. Dari luar, terdengar bisikan, bukan suara tunggal, tapi banyak, tumpang tindih. "Pulang. Capek ya? Tinggal aja 1." Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Ilham menangis tanpa suara. Fahri memegang pisau lipat, tangannya gemetar. Arga terus membaca doa, suaranya parau. Wira duduk bersila, menatap ke depan. Ia berbicara pelan, seperti sedang berdialog. "Belum," katanya. "Iya, aku ngerti. Nanti." Aku kehilangan kesabaran. "Kamu ngomong sama siapa, Wir?" Ia menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. "Mereka nanya," katanya, "siapa yang mau tinggal?" Sunyi. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Pagi hari ke-7, kami bangun dengan kondisi aneh. Ilham demam tinggi. Nanda kakinya membiru seperti memar lama. Fahri mimisan tanpa sebab. Dan Arga kehilangan peta dan kompasnya. Padahal ia menyimpannya di dalam jaket, dekat dada. Kami memutuskan berhenti berjalan hari itu. Tubuh dan pikiran sudah terlalu terkuras. Tapi berhenti ternyata bukan pilihan yang aman. Menjelang sore, Ilham berdiri sendiri, menatap ke arah hutan. "Aku dengar ibu aku," katanya pelan. Dia manggil. Aku menarik lengannya. "Ilham, fokus. Itu bukan ibu kamu." Ia tersenyum sedih. Tapi suaranya sama. Tiba-tiba ia meronta dan berlari ke arah kabut. "Ilham," teriakku. Kami mengejarnya, tapi kabut menelan tubuhnya dalam hitungan detik. Suaranya masih terdengar, langkah,
Napas terengah, lalu hilang. Kami mencari sampai malam. Tidak ketemu. Hanya satu hal yang kami temukan. Di atas batu besar, tergeletak carrier Ilham. Rapi, bersih, seperti sengaja diletakkan. Dan di atasnya, ada ikatan rumput kering membentuk simpul aneh, mirip tanda pada lingkaran abu hari sebelumnya. Arga terduduk lemas. Fahri menatap kosong. Nanda menangis keras tanpa peduli lagi. Wira berdiri diam, wajahnya pucat. Baru satu, katanya lirih. Aku menatapnya dengan marah dan takut bercampur. Satu apa? Wira menghela napas panjang. Satu yang diambil. Hari ketujuh berakhir dengan satu dari kami tidak kembali. Dan saat itu kami sadar, janji perempuan tua itu bukan ancaman kosong. Gunung sudah mulai menepati hitungannya. Kami tidak mengubur Ilham. Bukan karena kami tidak mau, tapi karena tidak ada yang bisa dikubur. Carrier yang kami temukan itu bersih. Terlalu bersih. Tidak ada darah, tidak ada sobekan, tidak ada tanda perlawanan. Seolah Ilham dengan sukarela melepaskan semuanya lalu pergi begitu saja. Fakta itu jauh lebih menakutkan daripada menemukan jasad. Hari ketujuh berubah menjadi malam tanpa perpisahan. Kami duduk melingkar, tanpa api unggun. Entah kenapa, setiap kali kami mencoba menyalakan api, kayunya hanya berasap lalu mati. Bau asap bercampur tanah basah membuat kepalaku pening. Tidak ada yang bicara lama. Sampai akhirnya Fahri memecah diam. Ini bukan kebetulan, katanya. Ilham, dari awal sudah beda. Arga mengangkat wajahnya. Maksudmu apa? Dia sensitif. Dia yang paling sering ngerasa aneh. Dan dia yang pertama diambil. Fahri menelan ludah. Mungkin, gunung milih yang paling lemah. Aku langsung berdiri. Jangan ngomong gitu. Tapi masuk akal. Fahri meninggikan suara. Kalau enggak, kenapa dia? Wira tertawa pelan. Suara itu membuat kami semua menoleh. Bukan yang paling lemah, katanya, tapi yang paling mau dengar. Dengar apa? Nanda bertanya dengan suara parau. Panggilan. Kata itu menggantung di udara. Malam itu, aku bermimpi Ilham berdiri di tepi hutan. Wajahnya pucat, tapi tersenyum tenang. Di belakangnya, ada banyak sosok berdiri diam, tak bergerak, menunggu. Saat aku mendekat, tanah di bawah kakiku runtuh. Aku terbangun dengan teriakan sendiri. Pagi hari ke-8 datang tanpa kabut. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, langit terlihat jelas. Terlalu jelas. Birunya pucat, seperti lukisan yang sudah lama dijemur matahari. Ini hari ke-8, gumam Arga. Tidak ada yang menjawab, tapi semua tahu artinya. Tubuh kami semakin lemah. Logistik hampir habis. Air minum tersisa 2 botol. Dan yang paling parah, rasa percaya di antara kami mulai retak. Nanda semakin sering melamun. Kadang ia berhenti berjalan dan menatap kosong ke arah tertentu. Saat aku menepuk bahunya, ia tersentak seperti baru bangun tidur. Ada yang berdiri di sana, katanya sekali waktu. Siapa? Tanyaku. Yang nunggu. Aku tidak bertanya lagi. Kami mencoba berjalan mengikuti jalur menurun, berharap itu membawa kami keluar. Tapi jalur itu terasa salah. Tanahnya terlalu lunak, seperti pernah diinjak berkali-kali. Pepohonan di kiri kanan tumbuh membungkuk. Cabangnya saling menyilang di atas kepala, membentuk lengkungan seperti gerbang. Saat melewati lengkungan itu, dadaku terasa sesak. Napasku pendek-pendek. Wira berhenti. Lewat sini, jangan sebut nama siapapun, katanya. Kenapa? Fahri bertanya. Kalau disebut, bisa dijawab. Kami menahan diri berjalan dalam diam. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Nanda. Langkah kami berhenti serentak. Suara itu jelas. Lembut. Seperti suara perempuan muda. Nanda gemetar. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Itu suara adik aku, bisiknya. Aku meraih lengannya. Jangan jawab. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Nanda, capek ya? Nanda menangis. Tubuhnya melemas.
Arga dan aku menahannya di tengah jalan. "Diam," bentakku ke arah hutan, tanpa sadar. Suara itu tertawa pelan. Sejak saat itu, kami sadar, gunung sudah tahu nama kami satu persatu. Menjelang sore, kami menemukan mata air kecil. Airnya jernih, mengalir tenang di sela batu. Kami langsung berlutut, hampir lupa diri. Wira menahan. "Jangan langsung minum." Arga mengerutkan kening. "Kenapa lagi?" "Lihat dulu bayangan kita." Kami menatap permukaan air. Bayanganku terlambat bergerak. Saat aku mengangkat tangan, pantulannya baru mengikuti 1 detik kemudian. Bayangan Fahri terlihat lebih tinggi. Bayangan Nanda seperti berdiri sedikit terpisah dari tubuhnya. Kami mundur perlahan. Fahri kehilangan kesabaran. "Kalau semua dilarang, kita mati pelan-pelan di sini." Ia berlutut dan menciduk air itu. Saat air menyentuh bibirnya, Fahri memuntahkannya kembali sambil terbatuk keras. "Pahit," katanya. "Dan panas." Air itu tiba-tiba berubah keruh. Malam ke-8 turun cepat. Angin berhembus membawa bau bunga dan kemenyan. Dari kejauhan, terdengar suara ramai, seperti orang berdagang, tertawa, bercakap-cakap. Cahaya-cahaya kecil muncul di sela pepohonan, bergerak naik turun. Nanda menatap cahaya itu dengan mata berbinar. "Ada orang," katanya. "Kita bisa minta tolong." "Itu bukan orang," Wira berkata tegas. "Terus apa?" Fahri menantang. Wira menatapnya lama. "Itu yang nunggu janji." Saat itu, Nanda berdiri. Gerakannya pelan tapi pasti. "Aku cuma mau lihat," katanya. Aku berlari meraih tangannya, tapi terlambat. Cahaya itu bergerak mendekat. Suara ramai semakin jelas. Bau masakan semakin kuat. Nanda melangkah masuk ke kabut bercahaya itu. Kami mengejarnya. Kabut itu hangat. Terlalu hangat. Di dalamnya, aku melihat bayangan-bayangan manusia berdiri berjejer, menatap kami. Wajah mereka kabur, tapi senyumnya jelas. Tiba-tiba kabut itu menutup. Kami terlempar ke belakang. Saat kabut menghilang, Nanda tidak ada. Tidak ada teriakan. Tidak ada jejak. Tidak ada barang tertinggal. Hanya satu hal. Di tanah, ada 2 pasang jejak kaki kecil. Bukan jejak Nanda. Arga jatuh berlutut. Fahri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku menggigil, tak sanggup berdiri. Wira memejamkan mata. "Sudah 2, katanya pelan. Aku menatapnya dengan amarah dan ketakutan. "Berhenti hitung." Wira membuka mata. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari sana. "Kalau nggak dihitung," katanya lirih, "yang ketiga bisa siapa saja." Malam ke-8 berakhir dengan 2 dari kami hilang. Kami tinggal 4. Angka itu berputar-putar di kepalaku sejak Nanda menghilang. Tidak ada doa. Tidak ada perpisahan. Gunung tidak memberi kami waktu untuk berduka. Ia hanya terus bergerak, dan memaksa kami ikut. Hari ke-9 datang dengan tubuh yang lebih ringan. Bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu lelah untuk merasa takut. Langit kembali kelabu. Kabut rendah merayap di tanah, seperti makhluk hidup yang mencari celah. Arga mencoba memimpin, tapi suaranya kehilangan wibawa. Peta dan kompas sudah lama tak berarti. Fahri mulai berjalan agak terpisah dari kami. Ia sering menoleh curiga, seolah mengawasi gerakan kami satu persatu. Wira semakin jarang berbicara, tapi setiap kali ia menoleh, tatapannya terasa terlalu dalam. "Aku nggak mau mati di sini," Fahri tiba-tiba berkata. Kami berhenti. "Aku juga nggak," jawab Arga. "Bohong," Fahri mendengus. "Kalian semua takut bilang yang sebenarnya." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Fahri menunjuk Wira. Dia tahu sesuatu. Dari awal. Wira tidak membantah. "Sejak Ilham hilang, kamu kayak ngerti aturannya," Fahri melanjutkan. "Kamu yang bilang jangan sebut nama, kamu yang tahu cahaya itu bukan manusia. Kamu juga yang ngitung." Wira menarik napas panjang. "Karena mereka ngomong ke aku." "Sun." "Apa?" Arga berbisik. "Mereka nggak bisa langsung ambil semuanya.
Wira menjelaskan. Harus satu-satu. Dan harus ada yang sadar. Aku merasakan amarah naik. Jadi kamu kerja sama-sama mereka? Wira menggeleng keras. Aku cuma dengar. Aku nggak mau ikut. Tapi kamu nggak cegah. Fahri berteriak. Wira menatap Fahri lama. Kalau aku cegah, yang diambil bisa kamu. Ucapan itu membuat Fahri tersentak mundur. Hari itu kami berjalan tanpa arah. Hanya mengikuti jalur yang terasa paling aman. Tapi rasa aman itu palsu. Pohon-pohon di sekitar kami mulai berubah bentuk. Batangnya melengkung, daunnya lebar dan gelap, seperti tidak pernah melihat matahari. Sekitar siang, kami menemukan batu besar dengan pahatan kasar. Bukan tulisan jelas, hanya simbol-simbol aneh yang membuat kepalaku berdenyut saat menatapnya. Ilham dan Nanda, nama itu terlintas bersamaan. Ada yang pernah kesini sebelumnya, gumam Arga. Wira mendekat, menyentuh pahatan itu. Tangannya gemetar. Ini tanda perjanjian. Perjanjian apa? Tanyaku. Kalau mau keluar, harus ada yang tinggal. Kata-kata itu seperti palu menghantam dada kami. Fahri tertawa. Tawa pendek, getir. Jadi tinggal pilih, ya? Siapa yang paling layak? Aku nggak mau milih, Arga berkata tegas. Tapi gunung mau, Fahri membalas. Sejak saat itu, cara Fahri memandang kami berubah. Setiap langkah terasa seperti perhitungan. Aku tidak lagi merasa aman berada di dekatnya. Menjelang sore, Fahri berhenti. Aku nggak mau lanjut, katanya. Kita harus jalan, Arga membujuk. Kalau terus jalan, yang diambil nambah, Fahri menunjuk tanah. Kalau berhenti, mungkin mereka puas. Itu alasan yang gila. Tapi di gunung ini, kegilaan terasa seperti opsi rasional. Kami mendirikan tenda. Malam ke-9 datang dengan cepat. Angin membawa suara tangis dari kejauhan. Aku yakin itu suara Nanda. Arga mendengar Ilham. Fahri mendengar namanya sendiri. Ada yang manggil aku, katanya dengan senyum aneh. Jangan jawab, kataku cepat. Aku cuma mau dengar. Ia berdiri dan melangkah keluar tenda. Aku mengejarnya, tapi Arga menahanku. Jangan, kalau kamu keluar, bisa 2. Kami menunggu dengan napas tertahan. Langkah Fahri terdengar menjauh, lalu berhenti. Hening. Tiba-tiba Fahri berteriak. Bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan marah. Lepasin. Suara itu teredam, seolah ditarik ke dalam tanah. Aku berlari keluar. Kabut tebal. Tidak terlihat apa-apa. Lalu aku melihat Fahri berdiri di depan kami. Diam. Wajahnya menunduk. Fahri, panggilku. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam penuh. Bukan gelap, hitam, tanpa putih sama sekali. Udah selesai, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Arga mundur. Fahri, kamu kenapa? Ia tersenyum lebar. Terlalu lebar. Satu lagi, katanya. Wira langsung berlutut. Belum sekarang. Fahri menoleh ke arahnya. Kamu terlalu tahu. Lalu Fahri berlari ke arah hutan, tubuhnya bergerak terlalu cepat, tidak wajar. Dalam hitungan detik, ia menghilang di balik pepohonan. Kami bertiga tersisa dalam diam yang memekakan telinga. Arga menutup wajahnya. Dia, diambil. Wira menggeleng perlahan. Belum. Terus apa? Tanyaku gemetar. Wira menatap ke arah hutan gelap. Dia dijadiin pintu. Aku tidak mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal jelas, kami bukan lagi hanya mangsa. Kami juga mulai menjadi alat. Hari ke-9 berakhir dengan satu dari kami tidak lagi sepenuhnya manusia. Dan gunung belum selesai menghitung. Kami tinggal 3. Aku, Arga, dan Wira. Angka itu berdenyut di kepalaku seperti luka terbuka. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi ilusi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gunung sudah terlalu jauh masuk ke hidup kami. Atau mungkin kami yang terlalu jauh masuk ke wilayahnya. Hari ke-10 dimulai tanpa pagi. Tidak ada perubahan cahaya. Kabut tidak naik, tidak turun. Seolah waktu menggantung di satu titik.
menunggu keputusan. Arga duduk lama memandangi tanah. Wajahnya lebih tua dari usianya. Kita harus keluar hari ini, katanya akhirnya. Kalau enggak, habis. Wira mengangguk pelan. Hari ke-11, batas terakhir. Batas apa? Tanyaku. Batas pilihan, jawabnya lirih. Kami berjalan dengan langkah berat. Jalur semakin menyempit, tanah berubah hitam, seperti bekas terbakar. Bau belerang semakin kuat. Setiap tarikan napas terasa panas di paru-paru. Di tengah perjalanan, kami menemukan Fahri, atau sesuatu yang tersisa darinya. Ia berdiri di antara dua pohon besar yang saling bersilangan, seperti gerbang. Tubuhnya tegak, tapi kepalanya tertunduk. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dari telapak kakinya, tanah tampak retak, seolah ia menyatu dengan bumi. Fahri, Arga berbisik. Kepalanya terangkat perlahan. Matanya kembali normal, atau setidaknya terlihat seperti itu. Kalian telat, katanya dengan suara datar. Aku mundur selangkah. Kamu, masih kamu? Ia tersenyum kecil. Tergantung siapa yang nanya. Wira maju satu langkah. Mereka suruh kamu jaga. Fahri mengangguk. Gerbangnya di sini, kalau mau lewat, harus lengkap. Lengkap gimana? Arga bertanya. Fahri menatap kami bertiga satu persatu. Satu dari kalian harus tinggal. Bukan hilang. Tinggal. Dadaku berdebar keras. Kata itu terdengar jauh lebih kejam daripada diambil. Arga menghela napas panjang. Kalau ada satu yang tinggal, yang lain boleh keluar. Fahri tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan. Lalu berkata, boleh. Kalau niatnya tulus. Aku tertawa pendek. Bukan karena lucu, tapi karena putus asa. Niat tulus versi siapa? Versi gunung. Sun. Kami menjauh sedikit dari Fahri, membicarakan pilihan kami dengan suara pelan. Tapi seberapapun kami menjauh, aku merasa Fahri, atau apapun yang ada di dalam dirinya, tetap mendengar. Aku pemimpin, Arga berkata. Kalau harus ada yang tinggal, aku. Tidak, aku langsung memotong. Bukan kamu. Wira menatap kami bergantian. Gunung gak mau yang dipilih asal. Yang tinggal harus mau. Kamu mau? Tanyaku tajam. Wira menunduk. Aku dari awal sudah dengar. Itu tandanya, aku yang paling dekat. Arga menggeleng keras. Justru itu. Kalau kamu tinggal, mereka menang. Tapi kalau aku enggak, Wira membalas pelan, yang lain bisa mati semua. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Kepalaku berdenyut hebat. Tidak ada pilihan yang benar. Hanya ada pilihan yang paling sedikit menyakiti. Akhirnya, Arga berdiri. Aku yang tinggal, katanya tegas. Fahri tersenyum tipis. Pemimpin selalu bilang begitu. Arga menoleh ke arahku. Dimas, kamu harus keluar. Ceritakan ini, jangan biarkan gunung ngambil tanpa saksi. Aku menggeleng, air mataku jatuh. Kita keluar bareng. Wira menutup mata. Saat ia membukanya lagi, ada ketenangan aneh di sana. Udah cukup, katanya. Aku yang tinggal. Arga dan aku menatapnya bersamaan. Apa? Arga teriak. Kamu gila. Wira tersenyum kecil. Aku bukan yang paling berani. Aku yang paling dengar. Dan yang mereka mau, penjaga baru. Fahri melangkah mendekat. Kabut di sekelilingnya berputar pelan. Kamu yakin? Wira mengangguk. Asal mereka dilepas. Fahri menoleh ke arah hutan, seolah mendengarkan sesuatu. Lalu ia tersenyum. Disetujui. Tanah di bawah kaki Wira bergetar. Retakan kecil muncul, melingkar. Bau tanah basah dan belerang bercampur. Aku memeluk Wira. Tubuhnya hangat, terlalu hangat. Maaf, bisikku. Wira menepuk bahuku. Kalau dengar suara aku nanti, jangan jawab. Tanah perlahan menelan kakinya. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Wajahnya tetap tenang sampai tubuhnya menghilang sepenuhnya. Kabut bergerak menjauh.
Jalur di depan kami terbuka, jelas, menurun, dan terasa benar untuk pertama kalinya. Fahri berdiri di ambang gerbang. Wajahnya mulai memudar. "Pergi," katanya. Sebelum dihitung ulang. Aku dan Arga berlari. Tidak menoleh. Tidak berhenti. Hari ke-10 berakhir dengan satu keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Gunung sudah mendapatkan penjaganya. Dan kami mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan beban yang tidak akan pernah ringan. Aku dan Arga berlari tanpa menoleh. Bukan karena berani, tapi karena kami takut jika menoleh, kaki kami akan berhenti. Kabut mulai menipis, tapi hutan justru terasa semakin padat. Jalur yang katanya terbuka, berubah menjadi turunan curam dengan batu licin dan tanah basah. Setiap langkah terasa seperti dipantau. Hari ke-11. Kami sudah berjalan entah berapa jam, sampai kakiku mati rasa. Arga tiba-tiba berhenti. "Kamu dengar itu?" tanyanya. Aku menahan napas. Langkah kaki. Bukan satu. Banyak. Teratur. Seperti rombongan orang berjalan santai, padahal kami tahu, di Merapi, tidak mungkin ada rombongan pendaki lain di jalur ini. "Jangan jawab," bisik Arga. Suara itu semakin dekat. Di antara pepohonan, muncul bayangan-bayangan manusia. Jumlahnya banyak. Wajah mereka kabur, tapi pakaian mereka seperti pendaki lama. Carrier usang, jaket lusuh. Ada yang membawa tongkat bambu. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Senyumnya terlalu lebar. "Masih kurang satu," katanya. Dadaku serasa diremas. Tanganku gemetar. "Mereka mau hitung ulang," bisikku ke Arga. Arga menggenggam lenganku. "Lari." Kami berlari menuruni lereng. Suara langkah di belakang berubah menjadi tawa pelan. Tidak mengejar, tapi mengikuti, seperti yakin kami akan berhenti sendiri. Tiba-tiba tanah di depanku amblas. Aku jatuh, terguling, tubuhku membentur akar pohon besar. Dunia berputar. Ketika aku membuka mata, Arga sudah berdiri di atas. Wajahnya panik. "Dimas, bisa bangun?" Sebelum aku sempat menjawab, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. "Kalian sudah diberi jalan." Suara perempuan tua terdengar dari balik kabut. "Kenapa masih lari?" Aku melihatnya berdiri tak jauh. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain berhenti. "Kalau satu sudah tinggal," lanjutnya, "kenapa masih ada yang ragu?" Arga turun dan menarikku berdiri. "Kami nggak ragu," katanya tegas. "Kami pergi." Perempuan itu tersenyum. Gunung tidak suka ditinggal tanpa pamit. Angin kencang tiba-tiba berhembus. Pohon-pohon bergoyang liar. Kabut berputar membentuk lingkaran, menjebak kami. Aku merasakan sesuatu berbisik di telingaku. "Dimas." Suaranya. "Wira." Aku menutup telinga. "Jangan jawab." Aku mengingatkan diriku sendiri. Tapi tubuhku gemetar. Suaranya terdengar seperti dulu, tenang, akrab. Jalurnya salah. Arga menatapku. "Kamu dengar dia, ya?" Aku mengangguk, air mata jatuh. "Iya." "Jangan dengar. Pegang aku." Kami saling menggenggam tangan. Saat itu juga, tanah bergetar keras. Getarannya seperti napas raksasa yang bangun dari tidur panjang. Dari balik kabut, siluet gunung terlihat. Lebih tinggi, lebih dekat, seolah Merapi mencondongkan tubuhnya ke arah kami. "Waktumu hampir habis." Suara perempuan tua menggema. Hari ke-13 harus lengkap. Arga menarikku maju. Kami menerobos kabut, menabrak bayangan-bayangan yang langsung lenyap saat tersentuh. Langkah kami semakin cepat. Nafas tersengal. Kaki terasa terbakar. Hari ke-12. Kami tiba di sebuah lapangan terbuka, tanah berpasir, hangat. Di tengahnya berdiri batu besar seperti altar. Di atasnya, tergeletak helm pendakian Wira. Aku berhenti mendadak. Ini jebakan. Arga menatap helm itu lama. Atau tanda. Langit menggelap tiba-tiba. Suara gemuruh terdengar dari perut gunung. "Kalian harus memilih.
Suara Wira terdengar jelas sekarang, bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Pergi tanpa pamit, atau pamit dengan lengkap. Aku jatuh berlutut. Tubuhku gemetar hebat. Aku nggak mau mati di sini. Arga menatapku. Wajahnya keras, tapi matanya basah. Ia melepaskan genggamanku. Kalau mereka mau satu lagi, katanya pelan, aku yang ganti. Aku berdiri dan mendorongnya. Tidak. Sudah cukup. Tanah di bawah kami retak. Asap tipis keluar dari celah-celahnya. Bau belerang menyengat. Hari ke-13. Gunung bergetar lebih kuat. Bayangan-bayangan muncul lagi, mengelilingi kami. Di antara mereka, kulihat wajah Wira, tenang, tapi kosong. Pergi sekarang, katanya, atau tinggal selamanya. Aku menatap Arga. Dalam 1 detik itu, aku sadar, gunung tidak mencari korban. Gunung mencari pengganti rasa takut. Aku melangkah maju, menunduk, menempelkan tangan ke tanah. Terima kasih, kataku dengan suara gemetar. Kami pamit. Angin berhenti. Getaran mereda. Bayangan-bayangan menghilang satu persatu. Kabut terbelah. Jalur turun terlihat jelas, nyata, berbatu, dan dingin. Arga menarikku. Ayo. Kami berlari menuruni jalur itu. Tidak ada suara lagi, tidak ada bisikan. Saat kami akhirnya melihat cahaya senter tim SAR di kejauhan, aku tahu, kami telah dilepas. Tapi di belakang kami, jauh di atas sana, gunung kembali diam. Dan aku tahu, ia sedang menghitung lagi. Kami ditemukan saat matahari hampir tenggelam. Hari ke-13. Cahaya senter menyilaukan mataku. Suara manusia terdengar asing, terlalu ramai, terlalu nyata. Tanganku gemetar ketika seseorang menyelimutiku. Bau kopi, rokok, dan tanah basah bercampur jadi satu. Kalian aman, kalian selamat, kata seorang relawan. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku keluh. Kata selamat terasa aneh. Terlalu ringan untuk semua yang tertinggal di atas sana. Arga duduk terdiam, menatap ke arah Merapi. Wajahnya kosong. Saat seorang petugas bertanya berapa orang yang naik, ia menjawab pelan, 6. Yang ditemukan 2? Arga mengangguk. Petugas itu menunduk, tidak bertanya lagi. Kami dibawa turun ke posko. Diselimuti, diberi makan, diperiksa. Semua prosedur terasa seperti mimpi. Aku masih setengah yakin, jika aku menutup mata terlalu lama, aku akan kembali ke kabut itu. Malam itu, hujan turun deras. Aku terbangun karena suara langkah kaki di luar tenda. Pelan, teratur. Aku menahan napas, jantungku berdebar kencang. Lalu suara itu berhenti. Dimas. Aku menutup mata erat, menarik selimut sampai ke leher. Mengingat pesan terakhir Wira. Kalau dengar suara aku nanti, jangan jawab. Pagi harinya, tim SAR melaporkan hasil pencarian lanjutan. Mereka menemukan tas, sepatu, dan jejak, tapi tidak ada tubuh. Seolah-olah mereka tidak jatuh, kata salah satu petugas. Tapi berhenti di satu titik. Aku dan Arga saling pandang. Kami tahu titik itu. Waktu berjalan. Kami dipulangkan. Keluarga menyambut dengan tangis dan pelukan. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Wartawan, tetangga, semua ingin tahu apa yang terjadi di atas Merapi. Aku hanya berkata, kami tersesat. Arga berkata lebih singkat, gunung punya caranya sendiri. Kami sepakat untuk tidak menceritakan semuanya. Beberapa cerita, jika keluar, akan menuntut bayaran lain. Bulan pertama setelah kejadian, aku tidak bisa tidur tanpa lampu. Setiap memejamkan mata, aku melihat kabut bergerak pelan, membentuk wajah-wajah yang kukenal. Di suatu malam, aku bermimpi berdiri di jalur pendakian. Wira berdiri di depanku, mengenakan jaket lusuh. Ia tersenyum kecil. Kalian sudah sampai bawah, katanya. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi sebelum aku membuka mulut, ia menggeleng. Aku baik-baik saja. Jangan cari. Aku terbangun dengan dada sesak, tapi ada kelegaan aneh di sana. Arga pindah kota, katanya,
Setiap kali mendengar suara gemuruh, dadanya langsung sesak. Ia tidak pernah naik gunung lagi. Aku tetap mendaki, tapi tidak pernah merapi. Setiap gunung yang kudatangi, aku selalu pamit dengan suara pelan. Menyebut nama. Menunduk sebentar, bukan karena takut, tapi karena hormat. 6 bulan kemudian, kami dipanggil untuk serah terima barang. Beberapa perlengkapan yang ditemukan belakangan. Di antara barang-barang itu, ada satu yang membuat tanganku dingin. Helm pendakian Wira. Bersih, tidak retak, tidak berdebu. Padahal aku ingat betul, helm itu kami tinggalkan di lapangan berpasir, di tengah kabut dan suara gemuruh. Petugas berkata, ditemukan dekat jalur bawah. Seperti diletakkan. Aku tidak bertanya lagi. Malam itu, aku meletakkan helm itu di sudut kamar. Lampu kupadamkan. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah kaki menjauh. Pelan, teratur. Dan untuk pertama kalinya sejak kami turun, aku tidak merasa takut. Karena aku tahu, gunung sudah mendapatkan penjaganya. Dan selama kami ingat untuk pamit, selama kami tidak sombong melangkah, ia hanya akan mengawasi, bukan memanggil.